Lalu Kem- terkait kalau Kemudian, ya, ya, untuk yang monggo. paling atas, isian kolom yang paling atas itu mohon diberi penjelasan sekali lagi, Pak. Yang paling atas tadi yang kayak Ya, siap, siap. Yang ya ini Bu, minum, ya betul, yang ya, informatif itu. ini berkaitan dengan jumlah warga negara yang berhak menerima penyediaan kebutuhan pokok. Jadi total warga negara yang berhak menerima Nih. layanan penyediaan kebutuhan pokok. Sedangkan yang sebelahnya berkaitan dengan jumlah warga negara yang telah menerima layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sampai dengan di tahun 2024 itu. Dan Oh, nanti akan berarti, muncul selisihnya. itu Selisihnya ini, ya, jumlah jumlah total dari semua tahun sampai dengan tahun ini. siap Inji, Bu. Yang Oh di begitu. kolom Soalnya tengah. terakhir, mohon maaf ini Pak, terakhir informasi dari provinsi waktu ngedes itu bukan seperti itu. Jadi itu jumlah yang tahun N. Misalnya ini tahun 2025 ya targetnya yang harus dilayani berapa, yang baru termanfaatkan berapa begitu. Betul nih, Bu. Oh berarti eh, sepakat Karena untuk di sini ini hanya tahun semuanya ya Pak rekapitulasi. ya. Oh baik, Siap, Ibu. rekapitulasi seluruh Yang tahun sampai dengan tahun 2025 gitu nggih Pak. iya, Nggih. iya, yang berkaitan dengan tahun N itu yang di bagian bawah sini, Bu. Ini yang akan dicicil pada tahun ini, Tahun 2025. tahun sekarang, Nggih, 2025. siap. Ini yang akan dicicil pada tahun ini, Bu. Berarti Berdasarkan selisih. tersedia itu adalah jumlah warga warga di Kabupaten Ngawi di tahun terakhir yang Ya, termanfaatkan ya yang baru memanfaatkan air minum itu berapa gitu nggih Pak? yang tersedia itu jumlah seluruhnya, yang termanfaatkan itu sampai dengan 2024 yang sudah memperoleh layanan. Oh baik Pak. Yang di kolom kedua juga sama, Bu. Yang di sini juga. Baik, itu saja mungkin Pak. Kalau untuk permasalahan itu sebenarnya adalah permasalahan di lapangan atau permasalahan bagaimana tata cara pengisian atau bagaimana Pak? Permasalahan di lapangan, Ibu. Hmm, baik Pak. Realnya, seumpamanya ada terkait eh, pendanaannya masih belum berproses atau bagaimana bisa dijelaskan di sini. Untuk penetapan targetnya ini bisa bisa dimengerti begitu, yang terkait Iya, quality dan iya. kualitas kuantitas Sudah Bapak, sudah sudah. bisa ya? Oke, siap siap. Apakah ada lagi Bu yang perlu ditanyakan? Untuk anggarannya juga sudah bisa dibenahi Bu, karena Iya. yang dilaporkan belum sesuai Bu. Baik Bapak, ini kebetulan mumpung di sini ada Bapeda dan Bapak, nanti kami akan koordinasi selanjutnya. Ya, siap, siap. Oke. Ini apakah ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke bidang. Ada Bentar tambahan? Bapak, mau nanya izin. Oke, ini mau nanya untuk yang itu APBD, itu berarti sebelum efisiensi ya dimasukkan anggarannya? Apa setelah? Jika setelah efisiensi sudah disahkan, silakan dimasukkan yang setelah dokumen yang telah disahkan, Bu. Jadi yang terakhir, semuanya efisiensinya sudah disahkan, monggo langsung diganti sesuai dengan yang efisiensi juga jika sudah disahkan. Oke, ya Pak. Terima kasih. Iya, kayak juga. Berapa Wahyu? Lanjut. Siap-siap. Jadi, monggo Bapak. Halo. Halo. Ya, Jadi, untuk apakah ada? sudah Monggo. Pak, untuk pekerjaan umum sudah Oh, sudah selesai. clear. Ya, nanti kita akan Oke, siap. memperhatikan jika data-data dimaksud, terutama jumlah APBD dan
pemahaman terkait dengan apa namanya rekapitulasi datanya. Siap, siap. Saya lanjut ke bidang perumahan rakyat. Bu. Oke. Eh, Ya, Mbak. Berkaitan dengan perumahan rakyat ini sendiri karena di Kabupaten Ngawi tidak terjadi bencana dan tidak ada relokasi, mungkin tinggal melakukan identifikasi di sini juga sudah dilakukan dengan baik dan sudah dilaporkan dengan baik. Yang perlu dicek kembali berkaitan dengan alokasi anggarannya kembali. Apakah benar anggaran pada alokasi perumahan rakyat ini sejumlah 70 miliar 433 367 950. Jika memang benar, apakah memang benar anggaran penerapan SPM-nya sekitar 25 juta. Yang perlu digarisbawahi karena terkait perumahan rakyat ini berkaitan dengan rehabilitasi penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program. Sebagaimana imbauan dari Kementerian Pusat, sebaiknya melakukan jika memang tidak ada rehabilitasi rumah korban bencana maupun relokasi program, sebaiknya melakukan alokasi anggaran pada anggaran kegiatan identifikasi di sini karena ini sangat berkaitan atau berkepentingan dalam pengisian pada 4 tahapan berkaitan dengan pelaporan perumahan rakyat, Bapak. Namun di sini untuk identifikasi sendiri belum dialokasikan sama sekali, kasihkannya pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Jika dimungkinkan mungkin bisa dilakukan perubahan atau dikomunikasikan kembali dengan tim keuangan untuk dapat mengalokasikan pada identifikasi karena sangat butuh sekali pada tahap penerapan pendataan pada bidang perumahan rakyat seperti itu. Untuk permasalahan sendiri di sini sudah mengisi permasalahan, mungkin bisa juga didetailkan kembali permasalahannya karena di sini hanya menjelaskan sebagaimana yang telah diisikan di aplikasi seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan pada bidang perumahan rakyat? Karena untuk isian capaiannya sendiri karena tidak ada relokasi dan tidak ada bencana, alhamdulillah sudah mengisikan sebagaimana formulir yang telah ditetapkan. Ya. Suara saya terdengar? Siap, ya, sudah terdengar itu. Baik, untuk urusan bidang perumahan rakyat, kebetulan untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 itu memang belum terjadi bencana, Pak. Jadi kami mengisinya itu sesuai dengan yang ada di aplikasi. Jika tidak ada bencana, maka dipilih tidak terjadi bencana dan diisi format pengisian pertahapan. Sudah kami isi. Untuk evaluasi tadi terkait dengan anggaran di tahun 2025, mungkin nanti akan kami berbagi Pak terkait APBD, di situ kan juga masih 14 miliar. Nanti kami koordinasikan kembali dengan Bapak dan Bapak Ibu. Kemudian untuk alokasi anggaran penerapan SPM pada Sater, sebelum efisiensi kemarin itu 60 juta Pak, akan kami cek kembali setelah efisiensi anggarannya berapa. Dan untuk anggaran memang dilakukan di kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana. Untuk saran Pak Wahyu tadi, untuk dialihkan diidentifikasi, nanti akan kami sampaikan ke atasnya dulu, Pak, karena selama ini memang anggaran ini dimasukkan di rehabilitasi, karena di Kabupaten Ngawi itu sudah ada identifikasi bencana melalui kajian KRB yang dilakukan oleh BPBD. Jadi nanti akan kami koordinasikan kembali, Pak.
untuk kajian yang sudah ada itu sudah perbaikan ada sebenarnya. Oh, iya. Untuk KRP memang belum ada bayinya Mbak Edres, tapi hanya Mbak Desa, Pak. Nah, itu kan karena hubungannya dengan tahapannya kan sampai dengan BNN BNDES itu yang perlu jenengan penuhi Oh, iya. Baik, Pak. tahapannya gitu. Kan kami sampai berangkat dan sedang dari Siap, siap, aliran itu tahunnya dan mungkin juga selanjutnya. siap itu. Oke. Apakah ada lagi ya? Ya, untuk urusan untuk permasalahan itu kan tadi sudah kami sampaikan kalau di permasalahan itu karena bencana yang ada di Kabupaten Ngawi itu skala dampak dan resikonya kecil, jadi difasilitasi dengan BDP. Kalau hanya itu saja, apakah maksudnya perlu identifikasi lain untuk permasalahan di bagian pendataan atau bagaimana? Iya, iya. Silakan didetailkan lagi, Bu. Karena dalam permasalahan ini juga menunjang penilaian tambahan sendiri. Ketika capaiannya sudah tinggi-tinggi, akan ada kolom tambahan penilaian di kolom permasalahan pada saat awarding. Monggo dijelaskan detailkan juga terkait pendataannya, permasalahan di pendataannya seperti apa, karena sampai dengan saat ini kan belum ada pendataan terkait PNPA-nya, apa seperti itu. Siap, Pak. Ini kalau dibahas sekarang bisa. Sudah untuk bidang perumahan rakyat sudah cukup, Pak. Oh, siap, siap. Lanjut ke bidang Trantin Bunimas. Ya, sudah hadir di Satpol PP dan BPBD. Oke, siap, siap. Untuk bidang Trantin Bunimas sendiri ini salah satu bidang yang paling banyak pembaruan tapi paling fleksibel dibandingkan bidang lainnya, karena di bidang Trantin Bunimas ini untuk mutu barang jasing itu paling banyak yang bisa ditutup mutu jika memang tidak dilaksanakan. Jadi walaupun paling banyak pembaruan tapi juga paling banyak fleksibilitasnya terkait pelaporannya sehingga pelaporannya bisa maksimal. Berkaitan dengan pelayanan ketentraman dan ketitipan umum kabupaten kota, di sini telah dilaporkan bahwa pada tahun ini akan dilaksanakan pelayanan untuk 30 orang ketentraman dan ketitipan umumnya. Karena di sini sampai dengan triwulan 1 ternyata sudah terlayani semua, maka mungkin perlu dicek kembali apakah memang target satu tahunnya itu hanya 30, karena sampai dengan triwulan 1 saja sudah dipenuhi. Jadi triwulan 3 sampai dengan triwulan 4 tidak ada layanan kembali. Mungkin targetnya yang terlalu kecil atau bagaimana, bisa dicek kembali. Lalu untuk pemenuhan mutu barang jasanya di sini telah dilaporkan ini sudah benar, jika memang tidak ada layanan terkait pemenuhan standar bisa ditutup mutu. Lalu pemenuhan SOP-nya di sini untuk penegakannya berarti hanya berdasarkan satu SOP saja. Lalu pemenuhan standar peningkatan kapasitasnya juga sudah dilaporkan, standar pelayanannya juga sudah dilaporkan dan baik ini. Lalu lanjut ke pelayanan informasi rawan bencana. Di sini untuk tahun 2025 ditargetkan 392 orang dengan yang telah terlayani jumlah 25 orang. Lalu untuk yang pertama terkait penyusunan kajian risiko bencana, oke, jika memang ini tersedia dokumen negatif penetapan KRB terkait banyak tahun ini tidak ada, bisa ditutup mutu sehingga dapat terbaca 100%. Lalu di sini persediaan dokumen ini sudah bagus. Lalu untuk komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana, di sini juga sudah tersedia laporan atau alat sosialisasi di jumlah 392 eksemplar.
dan sosialisasi tatap mukanya sejumlah 6 orang dan narsumnya 2 orang, ini juga sudah tersampaikan dengan baik. Lalu untuk Ya. sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, di sini dilaporkan 15 media, tersedia medsos dan wahana multimedia, lalu materinya 5 buah, Oh, nanti. perangkat beras, perangkat lunaknya, oke. Di sini juga sudah terlaporkan dengan baik. Nah, di sini juga sudah mengetahui triknya ketika memang tidak digunakan, tidak direncanakan untuk diberikan pelayanan, di sini juga sudah ditutup mutunya sehingga capainya sudah 100%. Lalu untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, di sini direncanakan pada tahun 2025 sejumlah 392 orang dengan yang telah terlayani sejumlah 25 orang. Lalu untuk penyusunan rencana penanggulangannya juga sudah dilaporkan dengan baik sehingga capainya sudah maksimal 100%. Lalu untuk pengisian rencana kontingensinya di sini juga sudah ditutup mutunya sehingga sudah 100%. Lalu pelatihan dan mitigasinya di sini yang perlu ditutup mutu karena tidak ada pemberian layanannya sehingga capainya bisa lebih tinggi lagi seharusnya. Lalu untuk pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara ini juga sudah dilaporkan dengan baik. Untuk pelatih kesiapsiagaannya di sini juga sudah ada target rencana yang akan diberikan mutu barang jasanya. Di sini monggo jika memang tidak ada layanan silakan ditutup untuk target yang tidak ada layanannya. Lalu untuk penyediaan operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana di sini juga sudah dilaporkan dengan baik. Lalu penyediaan sarpras operasional dan kesiapsiagaan bencana di sini juga sudah dilaporkan dengan baik. Penyediaan layanan pesawat singkat juga sudah, ini juga sudah, dan ini penyediaan peralatan pelindungan dan kesiapsiagaan juga sudah dilaporkan. Lalu untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di sini dilaporkan memang terjadi bencana pada tahun ini. Untuk provinsi Limas, karena di sini dilaporkan terjadi bencana dengan jumlah yang harus dilayani 392 orang. Triwulan 1 memang terjadi bencana. Jika memang terjadi, tapi sampai dengan saat ini belum ada pemberian layanan. Ini perlu dicek kembali apakah memang benar sudah memang terjadi bencana atau bagaimana. Karena tidak mungkin ketika ada bencana tidak segera untuk dilayani. Lalu untuk mutu barang jasa yang diberikan di sini juga menargetkannya sudah cukup baik. Untuk mutu barang jasanya di sini sudah ada layanan yang akan diberikan. Mungkin perlu dicek kembali apakah memang ada bencana atau tidaknya di sini. Lalu untuk pelayanan SPM penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di sini ditargetkan, mungkin targetnya ini perlu dicek kembali. Apakah setahunnya memang 36 atau memang terlalu kecil, karena sampai dengan triwulan 1 saja sudah terlampaui, sudah tercapai. Jadi triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 tidak ada layanan lagi. Dan sangat disayangkan jika targetnya terlalu kecil untuk 1 tahunnya. Lalu untuk di sini juga mutu barang jasanya juga sudah terlaporkan dengan baik. Seperti itu. Monggo. Untuk terkait alokasi anggarannya, ini juga perlu dicek kembali apakah alokasi anggaran untuk Trans Bun 5 sendiri, anggaran serkelnya apakah memang benar jumlah
5,5479,309,971 dengan alokasi penerapan SPM-nya sejumlah 2.344.031.690. Lalu jika dicek pada rincian kegiatan dan kegiatannya ini tidak sinkron dengan yang dilaporkan di atas. Yang benar yang mana? Apakah 2344 atau 2462? Ini perlu dicek kembali. Yang benar di rincian kegiatan ataukah yang di anggaran penerapan yang dilaporkan di atas. Seperti itu. Apakah untuk menunjang penerapan SPM sendiri bisa menggunakan, tidak hanya menggunakan dana APBD, monggo dilaporkan jika memang di Kabupaten kami sendiri ada kerjasama dengan perusahaan swasta, CSR ataupun NGO yang menunjang penerapan SPM tersebut, monggo bisa dilaporkan juga pada dana lainnya supaya menunjang anggaran penerapan SPM di Kabupaten Ngawi. Seperti itu. Monggo, bila ada pertanyaan terkait Trans 5, karena permasalahannya sendiri belum terlalu mendetail bagaimana permasalahan di Kabupaten Ngawi itu sendiri. Monggo bidang Trans 5 apabila ada pertanyaan atau saran masukan. Assalamualaikum Bapak. Terdengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak? ya, untuk Trans 5 sama Damkar itu targetnya kita isi per bulan, bukan 1 tahun. Nanti Mohon izin Bapak. Nggih, mohon dicek kembali ya, karena pelaporan SPM sendiri itu targetnya sebenarnya target 1 tahun Bapak. Terkait anggaran tadi balik ke anggaran tadi Pak. Nggih, siap. Itu kan total dari Satpol terus BPBD kan tinggi. Betul, leres Bapak. Nanti pada saat pengisian ini kan otomatis terjumlah tersendiri Bapak. Total keseluruhan Bapak. BPBD dan Satpol. Oke, siap. Nanti kita cross check lagi sama BPBD untuk terkait anggaran. Siap Bapak. Untuk penerapannya mohon dicek kembali gitu, karena antara rincian di kegiatan dan kegiatannya dengan yang di atas ini juga belum sesuai Bapak. Iya, siap Bapak. Untuk teknisnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Versinya. Ya, dari struktur pusat bencana Ini biru. tadi terkait dengan evakuasi korban bencana. Itu yang 393 itu target kita dalam 1 tahun. Izin Bapak, mohon izin diulangi Bapak. Untuk yang evakuasi korban bencana yang 92 itu sebenarnya target kita dalam 1 tahun. Itu kayak yang Ini Bapak. ini ya. Ini 392 itu adalah target kita dalam 1 tahun. Sampai saat ini memang di Ngawi tidak terjadi bencana. Jadi itu gimana? Itu berarti ininya Bapak, yang di kolom ini seharusnya diubah, tidak terjadi bencana Bapak. Karena yang telah dilaporkan ini telah terjadi bencana. Nanti jika memang tidak terjadi bencana, nanti isinya berbeda lagi Bapak. Monggo nanti waktu triwulan 2 bisa disesuaikan Bapak. Oh ya. Tapi untuk targetnya itu tetap diisikan ya? Siapa sih Bapak? Mana? Kunci Bapak. Itu nanti akan otomatis berbeda Bapak isiannya. Oh iya. Ya, nanti di bulan juga tiba-tiba. Siap. Apakah
Ada lagi mungkin saran masukan, pertanyaan untuk bidang terhenti pengemas? Sudah, sudah cukup. Lanjut, lanjut. Oh, untuk bidang kesehatan apakah sudah jam ya? Dari Dinkes sudah hadir. Sudah hadir. Oh, iya. Bisa dimulai Dinkes sama pendidikan sudah hadir. Oke. Karena Bu Lisnya mau ada kegiatan, mungkin saya mulai dari saya lanjutkan di bidang kesehatan gitu. Izin untuk berkaitan dengan bidang kesehatan, di sini berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada pelaporan SPM-nya, yang perlu diperhatikan adalah di kolom satuannya, karena seringkali pengisiannya kurang tepat ketika pengisiannya tidak memperhatikan pada kolom satuannya. Di sini yang pertama terkait pelayanan kesehatan ibu hamil, di sini direncanakan bahwa pada tahun ini target penerima layannya jumlah 7.810 orang dengan vaksin tetanus difteri yang akan diberikan sejumlah per orangnya 1 ampul. Mungkin dicek kembali karena 1 ampul ini bisa untuk 10 orang. Apakah memang per orang diberikan 1 ampul, lalu untuk yang tablet obat darahnya ini sudah sesuai, jika dikalikan 7810 dikalikan 180 ini sudah sesuai. Lalu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan media promosi informasi dan edukasi. Apakah memang benar 1 orang diberikan media komunikasi? Lalu karena biasanya tidak terlalu banyak atau tidak sejumlah orang yang penerima layanan. Lalu untuk yang USG-nya ini juga sudah melebihi dari pagunya 1/15 dari jumlah korbannya, sudah sangat bagus. Lalu untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin, di sini juga direncanakan dialokasikan kepada 7.810 orang. Dengan formulirnya sudah 7810, kartu rekam ibu medis, oke. Yang perlu diperhatikan terkait QA-nya, apakah memang benar media promosinya ini sejumlah 7810, karena di sini satuannya adalah paket. Lalu untuk tenaga kesehatan fisik, karena di sini adalah pelayanan paling minimal yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bidang kesehatannya, maka jika capaiannya ingin maksimal, maka pemerintah Kabupaten Ngawi harus menyediakan tenaga kesehatan, tenaga gizinya untuk menangani pelayanan kesehatan bersalin jika sampai dengan triwulan 4 ingin capainya 100%. Karena jika pada tenaga gizi ini tidak disediakan, maka capaiannya sampai dengan akhir tahun pun tidak akan pernah 100%. Lalu untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, di sini direncanakan sejumlah 7.774 penerima layanan. Lalu di sini pemberian vaksinnya jumlah 7.774. Yang perlu dicek kembali apakah memang 1 orang menerima 1 ampul vaksin vitamin K1 injeksi. 1 orang 1 ampul vitamin kalau yang sudah dilaporkan ini. Lalu untuk media promosi QA-nya mungkin perlu diperhatikan kembali karena ini di sini satuannya paket. Apakah memang benar 1 orang menerima 1 media komunikasi? Lalu berlanjut pada pelayanan kesehatan balita, di sini menargetkan 35.359 orang. Kembali lagi karena yang indikator mutu barang jasa pada SPM adalah yang paling minimal yang harus dipenuhi, maka jika capaiannya ingin maksimal, sudah seharusnya untuk pemberian vitamin A biru maupun vitamin A merah ini wajib dialokasikan. Karena jika
biarkan tetap nol, maka sampai dengan akhir tahun pun capaian bidang kesehatan tidak akan pernah 100%. Lalu untuk formulasi gizi buruk juga sama, dan guru PAUD-nya ini belum. Lalu kita cek kembali untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan sejumlah 97.331 orang. Yang perlu diperhatikan pada jumlah tablet tambah darahnya di sini, karena belum dialokasikan sama sekali untuk pemenuhan tablet tambah darah pada remaja putri. Tidak ada pemberian layanan mutu barang jasa terkait ini. Lalu sama untuk media promosi sampai dengan 18 ini, tenaga kesehatan. Karena kembali lagi ini adalah pelayanan paling minimal yang harusnya kita berikan kepada masyarakat. Indikator-indikator tersebut wajib kita berikan sebagai mutu barang jasa yang kita lakukan. Lalu untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif, di sini direncanakan jumlah 546.695 orang. Di sini sudah cukup baik. Laporannya tinggal memperkirakan apakah bisa dilakukan pemenuhan mutu barang jasa pada indikator yang belum disediakan layanan, mana yang telah dilaporkan ini, supaya capaiannya bisa 100% di akhir tahun. Lalu untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut, di sini ditargetkan sejumlah 170.928 orang. Di sini sudah sangat baik, mungkin tidak ada yang perlu dibenahi. Lalu untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi, di sini ditargetkan sejumlah 57.410 orang. Di mana yang perlu dicek kembali apakah memang benar formulir pencatatan dan pelaporan ASIK ini hanya disediakan satu saja untuk menangani 57.410 orang. Lalu berlanjut pada pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, di sini ditargetkan sejumlah 20.093 orang. Namun kembali lagi, mengapa tidak diberikan mutu barang jasa berkaitan dengan obat diabetes mellitus? Serta apakah memang benar formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM ini hanya butuh 4 untuk melayani 20.093 orang. Lalu media promosi komunikasinya juga belum ada target pemberian mutu barang jasanya. Lalu untuk pemenuhan kesehatan ODGJ, di mana diperkirakan jumlah 1.686 orang. Di mana kembali lagi untuk penyediaan psikofarmakanya tidak tersedia sama sekali. Serta apakah memang benar untuk menangani 1.686 orang ODGJ ini hanya membutuhkan 2 formulir penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan. Lalu untuk tenaga kesehatannya perlu dicek kembali, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bilis. Lalu untuk pelayanan kesehatan orang ketiga tuberkulosisnya, di sini direncanakan sejumlah 10.260 orang. Di sini perlu dicek kembali apakah memang benar satu orang menerima satu media promosi green. Lalu untuk formulirnya apakah memang benar hanya memerlukan 5 saja formulir untuk menangani 10.260 orang. Lalu untuk tuberkulinnya apakah memang benar hanya butuh 350 vial untuk menangani jumlah ini.
Lalu untuk pelayanan terakhir berkaitan dengan pelayanan HIV, di sini direncanakan jumlah 9.342 orang, di mana di sini mohon dicek kembali apakah memang benar hanya memerlukan satu paket adalah tulis rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas, nomor KTP untuk menangani 9.342 orang. Lalu jika melihat pada kolom alokasi anggarannya, ini sama, mohon dicek kembali apakah memang benar pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi tidak diberikan anggaran sama sekali. Berarti ini terutang, yang membiayai siapa? Karena untuk alokasi anggaran penerapan SPM sendiri dilaporkan sejumlah 9.360.345.646. Lalu jika dilihat dari rincian kegiatannya ini pun belum dilaporkan sama sekali. Seperti itu, untuk mohon dicek kembali. Untuk permasalahannya belum diisikan permasalahan sama sekali. Padahal jika dilihat sekilas pada pelaporannya sebenarnya terdapat beberapa permasalahan yang sedang dialami. Mungkin seperti itu penyampaian saya pada bidang kesehatan. Mohon izin untuk tulis apakah ada tambahan? Monggo tulis dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana suara saya terdengar dari Kabupaten Ngawi? Terdengar, nggih. Izin saya rilis dari Dinas Kesehatan, tim kerja PPA. Harusnya Pak Yudi yang memaparkan, tapi beliaunya lagi agak ke rumah sakit pemeriksaan sakitnya kemarin. Mohon izin ini kami memberikan paparan terkait pembahasan Triwulan 1 Kabupaten Ngawi dari bidang kesehatan. Ini dari segi evaluasi keterisian dan indeks SPM, di mana Kabupaten Ngawi untuk indeks SPM-nya sudah tercapai 39,63%, tapi keterisiannya masih 88,40%. Ini termasuk 5 kabupaten yang kualitas keterisiannya masih rendah. Barangkali untuk triwulan kedua, mohon izin tim Bapeda maupun Biro Tata Pemerintahnya supaya juga melakukan pendampingan di OPD di bidang kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Nah, ini kalau kita lihat data analisis, ini posisinya demikian, bisa dilihat di nomor 21, bagaimana keterisiannya. Ini bisa kita lihat bahwa keterisiannya Kabupaten Ngawi masih termasuk 5 yang di bawah. Nah, tujuan dari pertemuan ini kita tidak akan menyalahkan, tapi kita menjadi yang lebih terbaik. Jadi yang kemarin kurang dipenuhi, disempurnakan, disesuaikan soal aturan, sehingga nilai untuk SPMTW 2 bagus dari segi tata laporannya, terus terkait di masyarakatnya juga bagus. Jadi kita tidak mengejar di pelaporan, tapi di masyarakatnya juga yang terbaik. Nah, ini kalau kita lihat dari 12 indikator di bidang kesehatan, ini ibu hamil, costing untuk beban pembiayaan per orang di Provinsi Jawa Timur itu adalah 116.828. Nah, nanti materi ini akan saya sampaikan ke Pak Wahyu supaya di-share ke Kabupaten Ngawi. Nah, ini sudah kita lakukan suatu pembiayaan costing SPM-nya. Cuma kami mohon untuk 4 tahapan di bidang kesehatan itu ada sedikit perbaikan untuk triwulan 2,
yaitu kalau di 4 tahapan tabel 2A2 sama 2A3 itu sudah bagus. Untuk penghitungan costing SPM, mohon izin, coba dibuka materi waktu pertemuan di Movenpick. Itu kami sudah melakukan pendampingan bagaimana cara penghitungan costing SPM untuk di 12 indikator itu. Jadi mohon disempurnakan lagi. Terus untuk di perencanaan itu kami lihat tadi sudah bagus. Untuk yang pelaksanaan ini kelihatannya anggarannya kurang sesuai. Mohon izin nanti bagian Bapeda atau Biro atau Tata Pemerintahannya melakukan pendampingan. Saya juga sudah melakukan penghitungan untuk Dinas Kesehatan itu menerima 6% dari total APBD-nya Ngawi dan untuk SPM-nya itu evaluasinya 6% dari anggaran yang didapat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Jadi kalau bisa ditambah lagi, kalau mau dikurangi mohon izin, kalau bisa jangan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, berapa capaiannya untuk anggaran sampai triwulan 1, ini bisa dilihat semua. Ini adalah data di di Provinsi Jawa Timur di bidang kesehatan. Nah, ini untuk indikator ibu hamil. Kita lihat di nomor 21, di Ngawi, itu indeks SPM-nya 28,39%. Kalau capaian programnya 22,67%. Capaian anggaran mohon izin kemarin untuk yang di aplikasi Bangda itu belum dilakukan entry anggaran. Jadi nanti kalau untuk triwulan 2 mohon izin tim Bapedanya mengawal supaya anggaran ini bisa terlaporkan dan tidak ada angka div itu ya. Nah, ini kalau kita lihat data analisanya dibanding dengan kabupaten yang lainnya. Karena belum adanya laporan untuk realisasi triwulan 1 sehingga nilainya juga kurang belum bisa dianalisa lah ini. Saya belum bisa mengatakan apakah ada realisasi enggak untuk pembelanjaan di indikator ibu hamil. Nah, kalau kita lihat di tabel yang paling bawah, ini adalah tabel pencapaian dari indikator ibu hamil, tapi data agregat, bukan data proyek persentase kinerja. Tapi dengan harapan kita melakukan suatu apa itu ranking, ranking ketercapaian, paling nggak bisa menyamakan dengan kinerja. Meskipun errornya agak banyak ya, sehingga kita agak memperhatikan di posisi 10 besar puskesmas ini pendampingannya untuk triwulan berikutnya itu agak maksimal. Jadi seperti kasusnya yang tadi di atas, ini tadi Ngawi itu kan masih 22,67%. Insya Allah kalau akhir tahun itu tidak bisa tercapai 100%. Nah, itu nanti kita bahas dengan beberapa indikator yang lainnya. Nah, ini adalah indikator kedua yaitu ibu bersalin, di mana indeks SPM-nya ketemu 27,09%, dengan programnya 22,96%, dengan kinerja anggarannya belum bisa teranalisa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat akhir tahun juga belum bisa tercapai 100%. Insya Allah ini. Ini pandangan saya loh ya. Tapi kalau bisa tercapai di akhir tahun 100%, Alhamdulillah. Nah, untuk yang ini adalah tabel yang analisa di puskesmasnya. Mohon izin, ini nanti yang 10 besar ke bawah harus ada pendampingan. Nah, kalau kita lihat dengan kabupaten lainnya, ini yang bagus sebetulnya Kabupaten Gresik.
di mana Kabupaten Gresik sudah ada penyerapan dari anggaran DAK untuk ibu bersalin sudah cukup tinggi. Nah, ini adalah indikator ketiga yaitu bayi baru lahir. Ini tadi yang bersalin tadi, ini sebetulnya ada permasalahan yaitu dengan data gizi. Data gizi itu kemarin kan dimasukkan nol. Sebetulnya Bapak Ibu bisa memasukkan dari data ESDMK. Setiap kabupaten mesti anggaran apa data ketenagaan itu mesti ada di situ. Berapa yang dibutuhkan, berapa yang disediakan, itu ada. Silakan ambil aja data di situ. Ya. Untuk yang ketiga, ini yang kurang pas tadi sesuai yang Pak Wahyu yaitu media promosi itu dilihat aja di dalam DPA itu untuk pengadaan media promosi yang dikondisikan diadakan di tahun 2025 itu ada berapa? Itu dimasukkan ke situ. Kecuali kalau ada apa itu media promosi yang dari inovasi yang dimasuk di web, itu juga bisa dimasukkan. Dalam posisi tribulan satu ada berapa yang media yang diupload yang di situ. Jadi nggak hanya di webnya Dinas Kesehatan Ngawi, IG-nya, FB-nya itu bisa juga ditambah. Tapi bukannya dimasukkan sejumlah capaian yang di indikator tiga itu. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau memasukkan. Nah, ini adalah indikator keempat, yaitu pelayanan balita. Indeks SPM-nya 29,25% dengan capaiannya program 25,70%. Untuk evaluasi anggaran belum bisa kita laporkan karena tidak ada data. Nah, untuk kekurangannya di indikator 4 itu kan ada vitamin A biru di mana khusus untuk balita di usia 6 sampai 11 bulan. Nah, itu dihitung. Ada berapa balitanya yang di posisi 6 sampai 11 itu dan sudah menerima vitamin A biru berapa? Begitu juga untuk vitamin A merah yang di usia 12 sampai 59 bulan itu ada berapa balita dan berapa tablet vitamin A yang sudah diberikan. Nah, untuk formula gizi buruk itu sebetulnya disesuaikan dengan kunjungan. Dan untuk guru PAUD, mohon izin kalau ada kegiatan posyandu, itu bisa dimasukkan di aplikasi SPM. Nah, ini kita lihat data analisanya dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya, terus analisa dengan beberapa puskesmasnya. Nah, kita lanjut untuk indikator 5 yaitu pelayanan pendidikan dasar. Ini paling mutunya paling bagus di mana indeks SPM-nya 82,14% dan Pak persentase programnya 93,25%. Nah, ini kita kasih aplaus ya sehingga kinerjanya sampai triwulan 4 tinggal sedikit. Ya, insya Allah kan nggak ada perubahan murid yang nambahnya signifikan. Nah, untuk anggarannya mohon izin memang kita belum bisa melaporkan. Cuma untuk posisi pendidikan dasar tidak ada masalah sih. Ini oh ada yang ini untuk pemberian FE remaja putri. Itu untuk kelas 7 sampai 9 sama 12 sampai 17 kalau bisa adanya pelaporan. Terus media promosi tetap sesuai dengan yang ada di DPA atau memang melakukan inovasi bisa dihitung juga. Terus untuk vaksin campak itu kalau gini Pak Wahyu, kalau untuk imunisasi balita memang satu vial bisa dipakai beberapa orang, tapi kalau ibu hamil satu vial satu orang Pak Wahyu.
Atau nanti kita Satu ampul cek itu. lagi. Satu ampul, J. Satu ampul satu orang Bu. J, betul. Nah, untuk indikator 11 yaitu data ketersediaannya SDM, yaitu 11 sampai bawahnya, dokter gigi, bidan, perawat, dan lain-lain, itu jangan dibiarkan kosong untuk triwulan 2. Jadi dimasukkan aja data ESDMK di posisi pelaporan ini. Ya, terus untuk ini adalah evaluasinya. Sekarang nomor 7, yaitu untuk usia lanjut. Usia lanjut untuk indeks SPM-nya tercapai 38,98%. Terus programnya 27,88. Insya Allah 1 tahun nanti bisa tercapai 100%. Kalau kinerjanya tetap dipertahankan. Untuk persentase anggaran, itu memang kita juga belum bisa melakukan evaluasi. Untuk usia lanjut tidak ada permasalahan. Ini tetap untuk yang puskesmas yang sasarannya yang dicapai masih rendah, tetap dilakukan satu pendampingan yang maksimal. Untuk hipertensi, ini capaian indeks SPM-nya 40,07, capaiannya programnya 2508, sudah cukup bagus, insya Allah bisa tercapai 100%. Untuk evaluasi anggaran, kami mohon izin belum bisa melaporkan. Ini adalah analisanya. Sedangkan indikator 9, diabetes mellitus, indeks SPM-nya 40,63%, capaian programnya 31,38%. Untuk anggaran belum bisa melaporkan. Terus untuk ini adalah tabel analisanya. Untuk UGDGJ, ini capaiannya indeks SPM-nya 53,40, programnya sudah tercapai 49,17%, anggarannya juga belum. Ini adalah tabelnya. Nah, ini sedang TBC. TBC indeks SPM-nya 36,85%. Indeks programnya 25,99%. Insya Allah sudah bisa tercapai. Untuk HIV, ini indeks SPM-nya 35,25%, programnya 24,71%. Mohon izin kalau bisa ada evaluasi apakah vaskes-vaskes di rumah sakit atau klinik-klinik lainnya datanya sudah dirangkul semua atau belum. Jangan sampai ada double data, jangan sampai ada data yang hilang. Itu sehingga pelaporan kita bisa maksimal. Nah, dari yang sudah kita, yang Bapak Ibu entry yang di laporan Bangdang Kabupaten Ngawi, mohon izin di atas kok belum saya tak ganti ini, seharusnya Ngawi, bukan Sidoarjo. Jadi pertama, rekap anggaran APBD, OPD itu salah keterisiannya. Jadi yang di atas itu anggarannya pemerintahan daerahnya Ngawi, yang bawah itu OPD-nya Dinas Kesehatan Ngawi. Nah, sehingga kami kemarin agak sulitan. Nomor 2 itu menganalisa berapa persen anggaran OPD-nya dari anggarannya Kabupaten Ngawi plus berapa persen SPM-nya. Yang ketiga, itu perlu pembahasan ketetapan kepala daerah kalau kepingin nanti akhir tahun bisa tercapai 100%. Di mana data itu bisa diambil kesepakatan, apakah ngambil data Dukcapil atau Dinas Sosial atau bagaimana, yang terpenting ada pembahasan bersama dan ada SK dari kepala daerah. Terus yang keempat, pemakaian obat dan BAB ada evaluasi sebagai berikut. Pemakaian obat harus dilihat satuannya, kalau paket yaitu bersama dengan orang. Kalau file dilihat lagi SOP-nya, apakah untuk satu orang atau beberapa orang. Yang terpenting kalau ada sidak dari BPK, Inspektorat, Irjen, data yang Bapak laporkan itu bisa dipertanggungjawabkan di logistiknya. Itu harapan kami.
Ya, kita aman di pidana perdata itu aman semua. Jadi pelaporan kita rapi, cantik, dan aman. Terus yang kedua yaitu terkait dengan evaluasi SDM. Jangan sampai datanya itu nol. Soalnya datanya sebetulnya ada semua di SDM Kes bisa. Kecuali kader ya, itu nggak ada. Itu kita memang harus pada saat posyandu kita harus mencatat. Nah, itu memang itu kekurangan dari Dinas Kesehatan. Itu untuk aplikasi yang berbasis integrasi, semua data itu belum ada. Jadi memang kita mengambil data one by one dari masing-masing aplikasi. Nah, itu memang ada kesalahan. Itu kevalitannya itu memang nggak bisa 100%. Nah, terus yang kelima, yaitu puskesmas yang kinerjanya masih di bawah 10 rata-rata dari yang atas, itu harap dilakukan pendampingan secara maksimal. Dari yang kami paparkan, kira-kira adakah kita mau harus sharing? Gimana Pak Wahyu? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Wahyu. Monggo apabila dari tim SPM Kabupaten Ngawi ada pertanyaan, saran, masukan terkait bidang kesehatan, SPM bidang kesehatan. Jadi gini Pak Wahyu, mohon izin, untuk permasalahan sebaiknya ada isi. Jadi kalau kita Siap. lihat di empat Masih tahapan, kosong. itu kan ada evaluasi SDM. Nah, itu saya lihat antara kebutuhan data yang dibutuhkan, data yang disediakan, itu keperluannya masih banyak. Nah, kalau di pelaporannya kita menyatakan 100%, nah itu yang kurang apa ya Pak Wahyu ya, kurang seimbang itu data, pelaporan kita. Gimana Pak Wahyu? Apakah Oke, siap. bisa diterima sama timnya Kabupaten Ngawi untuk perbaikan triwulan 2? Siap, Monggo untuk Kabupaten Ngawi. ini siap. Nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan dan mungkin dari perwakilan Dinkes yang harus sampaikan secara itu. Salam. Moncing, suaranya terlalu kecil. Kami dari Dinas Kesehatan yang disampaikan Bapak tadi nanti dalam disampaikan ke bidang. Bisa dan nanti segera juga nanti ya nanti yang dari berbagai tadi yang kita catat segera nanti untuk persiapan pengisian triwulan 2 ini kan sudah bulan Juli tanggal 9-18 kira-kira akhir ini sudah mulai kita lanjut itu waktu ya bahwa sudah sementara nanti kita koordinasi lagi ke Dinas Kesehatan untuk diganti persiapan di penunjukan triwulan 2. Oke, siap. Terima kasih Bu Lis atas pemberian materinya pada hari ini, Bu Lis, terkait bidang kesehatan Kabupaten Ngawi. Selanjutnya kita lanjut ke bidang sosial, Bu. Sosial. Mumpung ada Mas Rino. Mohon izin berkaitan dengan pelaporan bidang sosial Kabupaten Ngawi di triwulan 1. Di sini telah dilaporkan bahwa rehabilitasi
Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, di sini dilaporkan sebanyak 815 orang. Di sini untuk mutu barang jasanya belum terlihat yang menggambarkan bahwa itu melayani untuk 815 orang. Biasanya gitu. Terlihat pada penyediaan permakanannya. Namun di sini dari 815 orang yang diberikan permakanan hanya 560 orang, berarti sisanya tidak diberikan permakanan ya atau puasa. Lalu untuk penyediaan sandangnya di sini sudah ditargetkan jumlah 2 orang, lalu untuk alat bantunya juga sudah bagus sekali, ditargetkan 150 orang penerima alat bantu. Untuk pelayanan perbekalan kesehatannya di sini dari 815 orang ditargetkan untuk 2 orang. Pemberian fisik mental di sini ditargetkan untuk 2 orang. Lalu fasilitasi NIK sampai dengan pemberian layanan reunifikasi keluarga di sini hanya diperuntukkan untuk 1 orang. Mungkin bisa dicek kembali apakah memang benar target mutu barang jasa yang akan dilayani dalam setahun sebagaimana yang dilaporkan saat ini. Lalu untuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti di sini dengan target penerima layanan 727 orang. Di sini pun juga mutu barang jasanya belum ada menggambarkan bahwa yang akan menerima total layanan adalah 727 orang. Kembali lagi biasanya terlihat pada penyediaan pemakanan, namun di sini yang paling tinggi juga sangat bagus sekali untuk pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar. Yang mungkin perlu dicek kembali apakah memang benar pemberian sandangnya hanya diperuntukkan 1 orang, penyediaan perbekalan kesehatan hanya untuk 1 orang, lalu mulai dari fasilitasi pembuatan NIK sampai dengan pemberian pelayanan reunifikasinya hanya diperuntukkan 1 orang dalam setahun. Lalu untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia, di sini ditargetkan sejumlah 4.502 orang dengan mutu barang jasa yang belum terlihat juga apakah memang benar yang akan menerima pelayanan itu 4.502 orang. Di sini untuk penyediaan pemakanannya tidak sama, yaitu 4.454 orang, biasanya sama dengan jumlah layanannya. Tapi tidak apa-apa, yang perlu dicek kembali apakah memang benar untuk penyediaan sandalnya hanya diperuntukkan untuk 2 orang, lalu perbekalan kesehatannya hanya untuk 1 orang, pemberian fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial hanya untuk 2 orang. Lalu mulai dari NIK sampai dengan pelayanan reunifikasinya hanya diperuntukkan untuk 1 orang dari 4.502 orang yang ditargetkan menerima layanan. Lalu untuk yang keempat berkaitan dengan rehabilitasi sosial dasar zona sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, di sini ditargetkan sejumlah 54 orang. Di sini pelapornya juga belum, mutu barang jasanya belum memperlihatkan sejumlah penerima layanan nih, mutu barang jasa yang mana ini. Namun yang sudah dilaporkan di sini mungkin dari 54 orang yang diberikan permakanan hanya 7 orang, lalu sandangnya hanya untuk 2 orang. Ini juga dari persentase juga boleh lah kalau dari 54. Lalu untuk perbekalan kesehatannya hanya 1 orang, pemberian fisik mentalnya hanya untuk 2 orang, lalu untuk mulai dari fasilitasi NIK sampai dengan pemberian pelayanan penelusurannya hanya untuk 1 orang. Lalu untuk yang nomor 5 di sini menjelaskan bahwa pelindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten kota di sini telah dilaporkan adanya bencana di Kabupaten Ngawi dengan total yang harus dilayani sejumlah 882 orang. Di sini juga belum
memperlihatkan ini pemberian layanan 882 orang pada mutu barang jasa yang mana? Biasanya pada penyediaan permakanannya. Namun di sini permakanannya juga hanya diberikan sejumlah 250 orang, padahal posisi ada bencana yang dilaporkan. Tidak semuanya diberikan permakanan. Lalu untuk sandangnya dikondisikan 100 orang, kemudian tempat penampungan pengungsi hanya untuk 2 orang. Penanganan khusus bagi kelompok rentan ini sangat tinggi untuk 500 orang. Baik sekali ini untuk pelayanan dukungan psikososial untuk 30 orang. Lalu jika dilihat pada kegiatan dan anggarannya, eh, mohon dicek kembali apakah memang benar anggaran untuk dinas sosial sejumlah 25.295.471.772. Lalu untuk anggaran penerapan SPM-nya ini sudah sangat bagus karena sudah sinkron dengan rincian di bawahnya, rincian kegiatannya, yaitu senilai 5476107500. Lalu untuk permasalahannya di sini mungkin bisa dijabarkan lagi secara detail real di lapangannya terkait permasalahan di bidang sosial yang sedang dialami di pemerintah Kabupaten Ngawi. Untuk Mas Rino mungkin apakah ada tambahan Mas Rino dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur? Tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari saya ada tambahan, Mas Wahyu, mungkin bisa di-scroll ke bawah untuk capaian SPM-nya, Mas. Nah, ya, dimulai dari ini, nggih, dari untuk disabilitas terlantar di luar panti itu, jumlah total yang harus dilayani adalah 815 dan jumlah yang terlayani itu 482. Nah, saya tadi ngecek untuk form 4 tahapannya, itu ternyata tidak sesuai jumlahnya dengan yang dilayani. Yang di form 4 tahapan itu sekitar 777 kalau nggak salah. Sementara di sini eh, itu 482 itu tadi tidak sesuai. Jadi mungkin bisa disesuaikan, disamakan sesuaikan dengan bukti dukungnya, termasuk untuk yang anak juga. Tadi BNBA-nya itu kurang lengkap. Nah, terus untuk BNBA yang lain, maaf untuk yang 4 tahapan yang lain, yang di form yang di form D, 6D1, D2, D3, diharapkan itu setiap triwulannya diisi untuk realisasinya, untuk realisasi capaiannya. Nah, terus untuk benar yang dikatakan Mas Wahyu tadi, untuk targetnya itu 815 juga harus diperlihatkan mana yang menunjukkan 815. Lalu mungkin ini untuk akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar itu misalkan eh, Sumenep itu sudah UHC, itu boleh dimasukkan karena jumlah disabilitas katakan di Sumenep itu 200 orang dan sudah tercover BPJS semua katakan. Itu juga termasuk pemberian Kabupaten layanan Ngawi, Mas. kesehatan dasar. Seperti itu. Mungkin ini sama aja Mas Wahyu, sama kemarin si Sidoarjo itu yang ini dikasih target satu-satu ini juga sama seperti kasusnya yang di Sidoarjo kemarin Mas. Sebenarnya layanannya itu di kabupaten tidak ada, tapi karena demi mengisi ini akhirnya dibuat satu-satu. Lalu ini penyediaan perbekalan kesehatan
untuk yang di lanjut usia itu bisa lanjut baik perbekalan kesehatan baik di lanjut usia, disabilitas atau anak itu boleh diisi sejumlah perbekalan kesehatan yang ada di shelter, yang ada di rumah singgah seperti itu. Ada lagi mungkin. Nah, ini untuk layanan data dan pengaduan ini apa cuma targetnya 3 orang saja nih? Ini Jen. Untuk layanan kesehatan dan pengaduan, targetnya itu ada beberapa, ini satu satu cluster kan beberapa orang. Mungkin satu satu PPKS itu kita targetkan 3 itu. Jadi ada 4 dengan 20-an 1 tahun. Di mana Pak? Mohon maaf, bisa diulangi. Suaranya tidak jelas, Pak. Baik, itu untuk layanan data dan pengaduan. Setiap klaster itu ada anak, disabilitas, lansia itu mungkin 1 tahun ada duluan. Jadi kita bagi bahkan anak berapa 3 orang yang mengadu ke Dinsos, ada yang kepeng sendiri, masing-masing sekitar segitu 1 tahun. Jadi ada yang ini yang paling banyak yang lansia yang sering layanan data dan pengaduan. Berarti layanan data dan pengaduan itu hanya sedikit, Pak ya? Maksud dalam setahun hanya 3 orang katakan. Itu untuk yang ya itu untuk kita sekian Pak. Hmm, gini, maksud saya contoh seperti yang anak terlantar saja. Anak terlantar itu kalau ngomong layanan data, itu mereka yang terdata itu juga termasuk, Pak. Maksudnya gini, jumlahnya itu kan total yang terlayani 698 ya. Kan secara nggak langsung Bapak kan juga 698 anak ini pasti punya jenengan juga mendata mereka kan. Nah itu juga termasuk sebenarnya Pak. Masuk ke layanan data Pak. Oh itu. Berarti itu ya kan Pak. Apa yang terisiki yang datang ke Dinsos itu hanya yang datang secara langsung yang di situ. Gimana Pak? Yang kami isi itu kan ada 3, 5, dan center. Itu yang masuk ke dinas langsung, yang datang ke dinas langsung. Jadi nggak masuk data saja. Itu yang hanya yang datang secara langsung yang kami data. Yang pengaduannya, Hmm, jadi yang datang mengadu ke Dinsos setiap tahunnya, kita sekian. oh gitu ya udah Pak Yang nggak apa-apa. datang mengadu langsung ke Dinsos maksudnya. Ye, 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 ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Eh nggak apa-apa Wis. Mungkin bisa di scroll ke bawah Mas yang bencana. Ya, kalau yang bencana juga sama Pak ya. Untuk targetnya itu 882 itu harus menunjukkan mana yang nilainya itu 882. Kalau di sini mungkin kalau melihat dari data isiannya Bapak harusnya itu targetnya 500 karena penanganan khusus bagi kelompok rentannya ini 500 mungkin gitu. Monggo itu nanti bisa diperbaiki. Lalu untuk yang tempat penampungan pengungsi itu apa benar cuma buat 2 orang Pak? Untuk yang penambahan pengungsi nanti tak tanyakan ke bidannya dulu Pak. Nggih. Jadi gini Pak, kalau untuk penampungan pengungsi itu nanti tanya ke dinsosnya itu mereka punya tenda pengungsian atau enggak. Kalaupun insidentil, biasanya kan ada yang pakai di rumah singgah itu ya Pak ya. Di itu bisa dihitung itu kapasitasnya berapa gitu.
Mas Wahyu, mungkin itu aja, Mas. Mungkin selebihnya ya di form tahapan, Pak Y. Yang di form tahapan, yang form D itu untuk realisasinya setiap triwulan tuh harus di-upload. Terus untuk perencanaan 6C, form 6C juga harusnya itu di-upload juga untuk tahunnya ini tahun berapa. Ya, terus untuk yang data BNBA yang 6A1 itu disesuaikan, disamakan dengan yang dilaporkan. Ini karena ini yang disabilitas yang ditulis datanya itu 100 orang yang terdata, tapi jumlah totalnya 477. Mungkin itu aja sih Pak. Hmm. Ini gelandang pengemis juga masih kosong, nggak diisi. Gitu Pak. Ya, gitu aja Mas Wahyu. Ya, untuk tim SPM Kabupaten Ngawi mungkin ada yang perlu ditanyakan maupun ada Mas Rino dari Dinsos Provinsi Jawa Timur. Ya Pak. Saya ingin menanyakan tentang angka keterisian data punyanya sosial, Pak, urusan sosial. Di Gimana? EXN itu kan, saya lihat angka keterisian kan masih merah tuh Pak ya. Oh Ya, iya, iya, iya. 40%. belum. Kan kalau Oh, di urusan yang lain kan sudah di atas 80%. Kira-kira bisa di apa ya, dijabarkan apa kekurangan dari penyebab keterisian yang 40% itu. Jadi biar bisa seperti urusan 5 usaha yang lain, Pak. Jadi biar untuk evaluasi teman-teman kita dari dinas sosial juga nanti menginput di triwulan 2. Iya. Mohon Ya, izin kalau Pak. saya lihat Kalau di semua item isian itu kayaknya sudah terisi, terinput form-formnya itu sudah ada isinya itu sudah terinput. Tapi kenapa kok masih 40% dan merah-merah? iya, Bukan indeks ya, isian yang di depan itu ya, tingkat keterisian itu. yang Ya, ini nih, ya itu ya, yang paling bawah itu kan yang maksudnya ini kecilnya ya. paling kecil ya, Ya, merah itu, ya. 3% itu. Kalau yang saat ini loh Pak, mohon izin menjelaskan. Ya, Yang pada update aplikasi ISPM saat ini, ketika ketika keterisiannya ini walaupun sudah ada target, namun eh, pada triwulan yang bersangkutan tidak tercapai realisasi, di aplikasi saat ini tidak membaca bahwa itu sudah terisi, Bapak. Seperti itu, Bapak. oh gitu. Berarti kalau misalkan targetnya sudah terisi, tapi capaiannya masih nol, berarti itu masih tidak mengisi ya? Iya, dianggap tidak mengisi, Bapak. Update Oh, gitu. aplikasi saat ini, Bapak. Dianggap belum mengisi. Data belum Yang mengisi. update saat ini. Siap, sementara itu saja Pak. Ini dari teman-teman di Indonesia, ya permasalahan yang perlu disampaikan, serta kesulitan dan penjemputan. Ini Pak, ada yang target tadi. Karena yang target disabilitas Pak, yang 815 itu. di atas Mas, disabilitas. Iya. Ini kan tadi kan disampaikan targetnya 815. Kemudian yang bawah kan permakanan sama berapa tadi Pak? 560. Seharusnya harus disamakan yang tadi. Nah, ini jumlah total yang harus dilayani ini jumlah semua indikator itu Pak. Di semuanya jumlah terdapat sekian. Tidak hanya pemakanan maksudnya. Mas Rino apa saya yang menjelaskan? Izin Mas Rino. Monggo, monggo Mas Wahyu nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Monggo Mas Rino dulu. Oke. Jadi gini Pak, total yang harus dilayani itu bukan akumulasi dari semua mutu Pak, mutu target, tapi eh,
total yang dilayani itu minimal. eh, Contoh nih ya, contoh yang paling tinggi kan permakanan, Pak. Iya. Nah, permakanan di sini kan 560. Nah, itu yang ditulis itu 560. Minimal 560 ini dalam permakanan ini pasti ada yang diberikan layanan selain permakanan. Entah itu dia dapat layanan data pengaduan, atau dia juga diberikan sandang, atau diberikan alat bantu seperti itu. Jadi, dalam hal ini itu penerima manfaat itu adalah yang juga menerima lebih dari satu. Takutnya kalau dia lebih dari satu menerima nanti diakumulasi jadi beda, orangnya beda gitu loh. Ya orangnya sama tapi dihitungnya 2 kali gitu akhirnya. Itu kalau sepemahaman saya. Kalau mungkin dari Mas Wahyu mungkin ada penjelasan yang lainnya, Mas. Mohon karena ini bagaimana pengertian dari standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu selain memberikan layanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota, yaitu layanan yang paling minimal, di mana sudah ditentukan indikator yang telah dipenuhi. Jadi sebagaimana yang dikatakan Mas Rino tadi, jumlah penerima layanan itu adalah jumlah yang akan dilayani, sedangkan mutu barang jasa ini bukan jumlah penerima layanan, ini bukan merupakan dari total mutu barang jasa yang akan disediakan. Jadi berbeda konteksnya. Jadi biasanya di dalam 815 orang ini tidak menerima seluruhnya dari 13 mutu barang jasanya. Seperti itu. Jadi jika melihat dari laporan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri, sebenarnya jika dilihat dari pelaporannya, itu sebenarnya jumlah penerima layanan yang menerima adalah 560 orang, Bapak. Dilihat dari jumlah pemberian permakanan yang diberikan, yang tertinggi dari mutu barang jasa. Dari 560 orang ini, tidak semuanya menerima layanan data pengaduan, layanan kedaruratan, pemberian sandang, alat bantu, dan sebagainya, sampai dengan mutu barang jasa yang ke-13 seperti itu. Jadi untuk nilai yang jumlah total yang harus dilayani ini bukan merupakan total dari seluruh indikator pada mutu barang jasa, melainkan mutu barang jasa ini adalah mutu yang paling minimal yang harus disediakan oleh pemerintah terhadap jumlah orang yang akan dilayani. Ini mutu yang paling minimal. Jadi ketika mutunya ini sudah paling minimal yang harus disediakan, tapi ternyata kuantitasnya juga sangat sedikit, otomatis kualitas pelayanan yang kita berikan terkait pelayanan minimal ini juga kualitasnya tidak maksimal, Bapak, seperti itu. Mungkin salah persepsi gitu, waktu pengisiannya. Kayaknya antara 1 sampai dengan 5 ini sama semua. Total semuanya. Seperti itu, Bapak. Mungkin apakah ada pertanyaan lain? Tapi untuk realisasinya harus ambil dari yang penelitian perorangan itu. Misalkan minimnya tadi kan yang makanan yang ini, tapi realisasinya juga yang itu. Ambil jumlah apa itu? Iya, Bapak, harus bisa mutu barang jasa untuk total penerima layanan ini harus bisa digambarkan pada kuantitas dari mutu barang jasa yang disediakan. Harus bisa tergambar pada kualitas mutu barang jasa yang disediakan. Tidak mungkin panjenengan menargetkan 815 orang padahal mutu barang jasa yang panjenengan sediakan sendiri maksimality yang saat ini dilaporkan hanya 560 orang, seperti itu, Bapak. Harus bisa menggambarkan dari 815 ini, harus bisa digambarkan pada mutu barang jasanya. Itu melekat pada yang mana? Mayoritas pemerintah kabupaten kota lainnya tergambarkan pada penyediaan permakanan, mayoritas, tapi tergantung situasi dan kondisinya. Tapi sebagaimana kondisi di lapangan, sebenarnya
Contohnya seperti Panjenengan ketika terjadi bencana, otomatis mayoritas yang paling awal dilakukan penanganan adalah pemberian layanan permakanan. Itu pasti tidak mungkin tidak. Sedangkan untuk pemberian mungkin bisa menyesuaikan, tidak semua layanan, mungkin tidak semuanya membutuhkan sandang, mungkin hanya untuk kelompok balita atau bagaimana sebagainya. Seperti itu, Pak. Mohon izin. Apakah ada pertanyaan lain atau masukan, saran? Sementara cukup Pak, nanti kita diskusikan lagi dengan teman-teman OPD dari sana. Oh, siap. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Rino atas penyampaiannya dari ini, Mas Rino. Kita lanjutkan pada siap. Oke, Mas Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pada layanan pendidikan, gitu. Mohon izin berkaitan dengan SPM bidang pendidikan, sebagaimana pada tahun ini ada update juga, ada pembaruan dari Pemda sendiri berkaitan dengan adanya menu angka partisipasi sekolah di tiap indikator indeks pencapaian SPM-nya. Angka partisipasi sekolah di sini hanya merupakan informatif, tidak menjadi penilaian dari pelaporan yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, di mana di sini dilaporkan bahwa target yang 100% SPM-nya yaitu 100. Untuk mohon dicek kembali apakah APS pada tahun 2024 berkaitan dengan PAUD apakah memang benar 94. 94,65. Oke, siap. Berarti sudah sesuai. Untuk jumlah yang harus dilayani pada tahun ini sejumlah 22.200. Jumlah total yang terlayani 206 sampai dengan triwulan 1. Oke. Yang perlu diperhatikan kembali karena di sini satuannya persentase. Untuk persentase proporsi gurunya tidak mungkin lebih dari 100. Seharusnya ini mungkin salah mengartikan ini. Karena ini seharusnya adalah persentase. Karena yang diminta adalah persentase untuk proporsi guru diperkirakan pada tahun ini sejumlah berapa dan mutu sampai dengan triwulan 1 sudah tercapai berapa. Di sini tidak mungkin lebih dari 100%. Mohon dicek kembali. Lalu untuk pendidikan dasar, sebagaimana informasi sebelumnya, untuk angka partisipasi di sini adalah informatif saja, tidak menjadi salah satu penilaian dari pelaporan Kabupaten Ngawi. Di sini mungkin dicek kembali, Bapak, mohon izin. Untuk angka partisipasi sekolah dasar di sini pada tahun 2024 berapa gitu? S2024. 2024. Nah, itu nanti yang diisikan di sini. Sejumlah berapa? Kalau tidak salah saya tadi sudah. Oh iya. Ya itu jumlah siswa. APS-nya 90 ini ada Pak. Sebentar ini kan 9,85 gitu. Benar. 90 dan sebentar. Ada rapor pendidikan. Mau nanti dicek kembali Bapak. Ya. Untuk targetnya juga tidak mungkin lebih dari 100 karena ini angka APS adalah angka persentase yaitu maksimal 100. Nanti untuk SD-nya APS-nya 2024 berapa, target 100% SPM-nya itu
pasti 100 ini. Lalu untuk SMP-nya APS tahun 2024 angkanya berapa? Itu nanti akan terlihat selisihnya. Lalu pada tahun ini hanya bersifat informatif, jadi tidak perlu takut angkanya terlalu kecil atau besar, selisihnya hanya bersifat informatif saja. Lalu pada kolom yang total dilayaninya untuk pendidikan dasar sendiri, Kabupaten Ngawi berencana melakukan pelayanan terhadap 108.565 orang dengan yang telah terlayani sejumlah 2.208 orang. Untuk kemampuan literasinya sudah terisi oke, dan mutu yang terlayani sebagaimana terlapor, jika sudah sesuai mau dicek kembali, jika sudah sesuai mohon nanti diperkirakan gitu ketika di triwulan 3, karena targetnya ini seluruhnya 100, jika di triwulan 3 ternyata capaiannya dimungkinkan tidak bisa mencapai 100, mohon nanti untuk tim SPM Kabupaten Ngawi mulai merancang draft penetapan target SPM untuk 6 bidang, karena ini bisa jadi dimungkinkan targetnya tidak akan tercapai jika keseluruhannya 100 ini. Nanti dirancang kembali untuk SK-nya supaya menjadi dasar perubahan target di bidang pendidikan ini. Nanti supaya targetnya bisa dirubah kembali sebagaimana untuk kemungkinan tercapai di triwulan 3 maupun di triwulan 4. Lalu untuk pendidikan kesetaraannya di sini sudah sangat baik dilaporkan di mana target SPM-nya 100, lalu mohon dicek kembali apakah angka APS tahun 2024 untuk pendidikan kesetaraannya memang sudah sebesar 98,73. Lalu untuk yang terlayani, jumlah yang akan dilayani untuk pendidikan kesetaraan di pemerintah Kabupaten Ngawi untuk tahun 2025 ini dilaporkan sejumlah 4.742 orang dengan angka partisipasi sekolah untuk 7 sampai 18 tahun, mutu yang terlayani sampai dengan saat ini 98,70%. Jika memang sampai dengan triwulan 3 lalu dimungkinkan di triwulan keempat capainya tidak bisa memenuhi angka 100, mohon mulai dirancang penetapan SK target layanan SPM untuk pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai dasar perubahan untuk penetapan target mutu barang jasanya ini. Lalu untuk kegiatan dan anggarannya, di sini mohon izin untuk bidang pendidikan. Di sini dilaporkan saat ini sudah terlaporkan dengan sangat baik. Sebelumnya ini masih belum dilaporkan sama sekali. Di sini dilaporkan bahwa alokasi satkernya sejumlah 700 miliar gitu. Beres nih. Betul. Oke, siap. Untuk anggaran penerapan SPM-nya sejumlah 19,8 miliar. Oke, sudah benar. Nah, ini tinggal pengisian di subkegiatan, rincian di kegiatan subkegiatannya Bapak, monggo mulai diisikan, dirincikan dari 19,825 silakan dirincikan kembali di kegiatan dan kegiatannya. Dan mohon izin mungkin untuk menunjang anggaran penerapan SPM-nya silakan juga memasukkan terkait adanya dana hibah dari provinsi ataupun dana bantuan dari pemerintah pusat ataupun adanya NGO dari swasta maupun CSR yang mendukung pelayanan dari bidang pendidikan Kabupaten Ngawi. Lalu untuk permasalahannya sendiri, monggo mungkin mulai didetailkan kembali permasalahan yang tersedia di pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mendukung penilaian penerapan SPM di pemerintah Kabupaten Ngawi. Karena di sini masih belum mendetail permasalahan yang terjadi di lapangan. Seperti itu, mohon izin mungkin apakah ada saran, masukan, pertanyaan dari pemerintah Kabupaten Ngawi? Terima kasih
untuk dinas pendidikan memang ini agak naik turun Pak untuk karena di sini data pendukungnya adalah jumlah siswa. Karena data ini adalah real time, jadi ada keluar masuk siswa sehingga untuk penghitungan angka partisipasi sekolah seperti itu kadang-kadang itu tidak sama. Jadi setiap satu tahun sekali ini adalah di cut off. Nah, jadi ini tidak bisa dihitung setiap saat. Ini kementerian memang data yang diambil itu adalah langsung dari sekolah, Pak. Jadi sekolah itu langsung mengirimkan lewat aplikasi ke kementerian sehingga antara kementerian dan kabupaten sama. Sehingga muncul di situ ada raport namanya raport pendidikan. Nah, raport pendidikan itu yang mengeluarkan adalah kementerian. Di situ ada nilai numerasi, literasi, ada iklim, kemudian kebinekaan, dan itu hasilnya memang dari Dapodik, Pak. Jadi dari survei lingkungan yang diisi oleh setiap sekolah. Sehingga kami mendapatkan sumber ini ya langsung dari Kementerian Pusat, Pak. Terus untuk anggarannya ini untuk yang di tagging di SIPD ini kadang-kadang masih trouble, masih banyak yang double, Pak. Kami bingung untuk menginput. Jadi misalnya ada subkegiatan yang di tagging di SIPD itu ada beberapa yang double, tapi indikatornya beda, terus nominalnya juga beda. Makanya kami belum berani meng-entry di aplikasi SPD ini, Pak. Demikian mungkin dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Untuk permasalahan itu apakah sudah dijelaskan kepada Bapedanya ya, supaya dibantu untuk pendampingan terkait SPP-nya. Untuk Bapedanya mungkin bisa membantu nantinya, Pak. Iya, nanti kami koordinasikan dengan Bapeda, Pak. Oke, siap. Untuk terkait, ya, nanti kan kami entry. Terima kasih. Ya, gitu. Seperti itu mungkin apakah ada lagi pertanyaan, masukan, saran? Sementara ini belum ada Pak, hanya di situ pengisiannya karena sudah alhamdulillah ini indikatornya sekarang sudah disamakan dengan rapor pendidikan sehingga kami memudahkan untuk pengisian. Yang dulunya masih ada kegiatan yang enggak diisi, kemudian kami tutup sehingga saya lihat yang baru-baru ini yang terakhir ini sudah sesuai sekali dengan rapor pendidikan, jadi sesuai dengan kementerian sehingga kami mengisi itu sudah ada sumber datanya pasti Pak dari kementerian. Terima kasih. Siap Pak. Mungkin untuk tim SPM Kabupaten Ngawi mulai menyusun gitu terkait adanya potensi bidang 6 bidang urusan yang mungkin sampai dengan di triwulan 4 mungkin targetnya saat ini tidak bisa tercapai sampai dengan triwulan 4 mungkin mulai menyusun untuk SK tim, dan SK targetnya. Apabila tidak tercapai mungkin mulai disusun SK-nya berkaitan dengan perubahan targetnya supaya nanti sampai dengan akhir pelaporan di triwulan 4 seluruh bidang 6 urusan SPM bisa maksimal seluruhnya. Yang perlu diperhatikan dari bagian pemerintahan maupun Bapeda beserta 6 tim teknisnya. Untuk SK tim SPM Kabupaten Ngawi ini sudah sangat bagus sekali karena sudah ada dan sudah terlaporkan, dan untuk reaksi pemerintah Kabupaten Ngawi juga sudah sangat bagus karena sudah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, dan untuk 4 tahapan yang harus dipenuhi baik mulai dari pendidikan sampai dengan sosial juga sangat baik karena sudah terlaporkan semuanya. Namun saya belum mengecek ini apakah isian dari form Excel yang dilaporkan diupload di 4 tahapannya apakah sudah sesuai dengan pelaporan di capaiannya seperti itu. Mohon nanti didalami kembali apakah memang 4 tahapan yang sudah dilaporkan apakah sudah sesuai atau belum. Nanti kita evaluasi pada triwulan kedua seperti itu. Izin Pak Madi, Siap.
mengkonfirmasikan lagi terkait dengan SK penetapan target SPM tadi. Kan Siap. kalau kita mengikuti di grup atau di pas rapat-rapat tentang penerapan SPM, ada salah satu contoh itu dari Kabupaten Bogor masalah atau Pemkot Bogor Siap, siap. itu kan ada SK penerapan target SPM dari kepala daerah. Ya. Apakah itu wajib kita buat mulai tahun ini atau gimana? Apa itu hanya Kalau diskresi aja? Kalau panjenengan mau melakukan perubahan target yang sudah terlaporkan di Duren 1 ini, supaya ada dasar hukumnya ataupun dasar yang menaungi panjenengan, supaya nanti ketika ada pembahasan BPK ataupun lembaga lainnya, supaya ada dasar hukumnya, monggo dibuatkan SK perubahan target itu, supaya panjenengan juga aman, pelaporannya juga enak, dan ada dasar ketika ada pertanyaan oleh tim pemeriksa. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini salah satu pemeriksa dari BPK sendiri mulai mengecek apakah capaian dari SPM itu mulai sesuai dengan pengalokasian APBD di pemerintah kabupaten kota mengizin. Berarti itu Pak ya, untuk kasus yang kalau tahun ada target yang berubah dibanding dengan target di awal tahun Pak ya. Jadi ada dasar regulasi di dalam bentuk penetapan di peraturan kepala daerah Pak ya. Siap NJ Bapak, siap. Misalkan tidak ada perubahan target, apakah perlu kita membuat penetapan target lagi itu apa? Sementara tidak perlu Bapak, bisa dari RPJMD-nya atau RKPD-nya tidak perlu. Tapi karena soalnya kalau kita di awal tahun pas kita menyusun SPM dan melakukan tahapan penerapan SPM mulai dari tahap perencanaan, penghitungan data sampai dengan pelaksanaan, itu kita memang tidak ada SK bupati Pak dalam penetapan hasil. Jadi langsung kita inputkan di aplikasi dan itu adalah target kita dalam satu tahun gitu ya. Jadi apakah kalau kita membuat perubahan target di aplikasi, kita perlu penetapan dalam bentuk SK kepala daerah itu ya? Siap, ini Pak, ketika ada perubahan target. Tapi melihat dari evaluasi hari ini sepertinya sudah seharusnya ada perubahan target supaya capaian dan penilaian pemerintah Kabupaten Ngawi ini supaya dapat maksimal Bapak. Karena jika dilihat dari sekilas untuk capaiannya mungkin ada beberapa indikator yang tidak akan tercapai. Oh, gitu. Jadi monggo nanti didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan tim SPM. Sama satu lagi Pak, terkait dengan renaksi penerapan SPM Kabupaten Ngawi. Kita kan sudah menyusun renaksi penerapan SPM itu tahun 2022. Dan itu terkait dengan RPJMD yang lama. Nah, sekarang kan sudah mulai penyusunan RPJMD yang baru Pak. Jadi masih dalam proses penetapan RPJMD 2025 sampai 2020 terkait di kepala daerah yang terpilih. Nah, yang saya tanyakan, renaksi SPM kita itu nanti penyusunannya itu seperti apa? Kapan dan bagaimana nih? Penyusunan renaksinya mungkin mulai disusun ketika RPJMD-nya sudah disahkan Bapak. Jadi untuk perubahannya maupun karena saya lihat untuk SK renaksinya panjenengan itu 2022 sampai 2026 paling enggak untuk pelaporan tahun ini untuk renaksi sudah aman Bapak. Tapi sebisa mungkin setelah RPJMD-nya sudah disahkan, panjenengan mulai menyusun untuk perubahan renaksinya untuk 2025 sampai dengan 2030 sehingga pada pelaporan tahun depan untuk renaksinya bisa dilaporkan kembali bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun renaksinya sebagai tambahan penilaian dari pelaporan SPM. Berarti ini Pak, kita menyusun perubahan renaksi perubahan SPM ini berarti setelah RPJMD yang baru ini disahkan ya? Harus sebagai dasarnya dari RPJMD. Di sementara itu Pak Wahyu. Siap. Matur suwun karena sudah diluangkan waktunya dan tim SPM Kabupaten Ngawi sudah kompak pada hari ini sudah di seluruhnya. Mohon izin apabila
ada salah kata atau perbuatan dalam penyampaian pada hari ini, saya minta maaf baik dari pribadi maupun dari tim SPM Provinsi Jawa Timur. Semoga kedepannya pelaporan SPM pemerintah Kabupaten Ngawi dapat memperoleh nilai terbaik dan menjadi salah satu 10 besar dari capaian nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tahu